Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Cahyanulan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang bahaya psikotropika. Sekarang saya akan memberitahu kalian apa saja sih fakta psikotropika dalam dunia medis. Mungkin kalian mengenal psikotropika sebagai salah satu jenis obat yang berbahaya karena dapat menimbulkan efek kecanduan jika salah digunakan. Di sisi lain juga dalam dunia medis, psikotropika kerap digunakan untuk mengatasi beragam kondisi atau masalah kesehatan. Psikotropika merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Dalam bidang medis, beberapa jenis obat golongan psikotropika dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan mental tertentu seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, dan skizofrenia. Selanjutnya, ternyata obat psikotropika itu memiliki beberapa golongan. Di Indonesia, obat psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, zat dan obat psikotropika golongan 1 merupakan psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat. Contoh psikotropika golongan 1 adalah MDMA atau ekstasi, LSD, dan psilocin. Psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan atau penelitian ilmu kedokteran. Selanjutnya ada golongan 2. Nah, psikotropika golongan 2 ini memiliki efek candu yang kuat, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan riset dan pengobatan dalam supervisi dokter. Contoh obat psikotropika golongan 2 ini adalah amfetamin, dexamfetamin, Ritalin, dan metilfenidat. Selanjutnya ada golongan 3. Golongan 3 ini merupakan psikotropika yang memiliki efek adiksi sedang dan bisa digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Contoh obat-obatan psikotropika golongan 3 ini adalah kodein, flunitrazepam, pentobarbital, buprenorfin, pentazocin, dan glutetimid. Yang terakhir ada golongan keempat. Golongan keempat ini memiliki daya adiktif atau efek candu ringan dan boleh dipergunakan untuk pengobatan. Contoh jenis psikotropika golongan ini adalah diazepam, nitrazepam, estazolam, dan clobazam. Efek kecanduan yang ditimbulkan akibat penggunaan obat psikotropika bisa berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang penggunaan obat-obatan psikotropika tanpa resep dokter. Selanjutnya ada manfaat psikotropika secara medis. Secara medis dan hukum, obat-obatan psikotropika hanya boleh digunakan sesuai resep dan pengawasan dokter ahli. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi atau penyakit tertentu. Selain itu juga, obat psikotropika juga sering digunakan sebagai anestesi atau obat bius untuk mencegah dan mengatasi nyeri berat akibat tindakan medis tertentu seperti operasi. Terakhir, ada dampak penyalahgunaan psikotropika. Meski secara hukum dilarang, penggunaan obat psikotropika secara ilegal masih cukup banyak terjadi. Beberapa jenis obat-obatan psikotropika yang cukup sering disalahgunakan adalah sabu-sabu atau metamfetamin, ekstasi atau amfetamin, mushroom, LSD, ganja, dan putau. Jika disalahgunakan, obat psikotropika justru bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti gangguan fungsi otak dan jantung,
rasa kantuk yang berat, penurunan kesadaran atau koma, mual dan muntah, kerusakan ginjal dan liver, overdosis. Karena itu, siapapun disarankan untuk menghindari pengobatan obat psikotropika tanpa tujuan medis yang jelas agar tidak terkena efek adiksi atau efek samping lainnya dan tidak berurusan secara hukum dengan pihak yang berwenang. Jika sudah menimbulkan ketergantungan, penggunaan psikotropika harus menjalani rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dikoreksi ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.